Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kemudian sebagaimana dalam amanah dekan saya bersama Pak Dr. Baharudin Badaru ya. Itu dalam hal mengisi mata kuliah ini sampai dengan rencana pembelajaran semester yang dimana diharapkan kalian bisa mengikuti tatap muka ini yang nantinya setelah saya mungkin ya kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Baru Badaru ya, karena kemarin sudah komunikasi bahwa saya dengan beliau mengisi saya yang mengawali pertama sampai ke-8 dan beliau yang melanjutkan ya. Baik, mata kuliah ini ya, baik ya. Ada aplikasi Kalam ya. Pada aplikasi Kalam yang telah disediakan oleh akademik universitas ya, bahwa pada mulai semester ini Universitas Muslim Indonesia memberlakukan satu aplikasi khusus dalam hal pembelajaran online ya. Pada mata kuliah tindak pidana tertentu ini di kelas C18, pada kelas saya ini kalian tadi saya sudah bagikan link Zoom ya. Link Zoom yang kalian dapatkan tadi pada akun Kalam, di mana pada pertemuan ini adalah pertemuan pertama dalam hal kontrak perkuliahan dan penyampaian soal materi-materi nanti yang akan kita lewati selama satu semester ya. Baik, mata kuliah ini adalah tidak lain merupakan mahasiswa yang dalam tujuannya adalah bagaimana mahasiswa dapat memahami hukum pidana yang berlaku di Indonesia, lebih khususnya pasal-pasal dalam buku 2 dan buku 3 KUHP ya. Jadi ini terkait ketentuan pada pasal buku 2 dan buku 3 KUHP. Nah, ejamu hilang. Mana ejamu hilang? Ejamu hilang. Iya, Pak. Buku 2 KUHP mengatur soal apa? Ya. Buku 2 KUHP itu. Kenapa, Pak? Buku 2 KUHP. Itu mengatur soal apa? Putus-putus ya. Ya, semua kasih aktif videonya. Nah, baik ya. Ini buku 2 KUHP dan buku 3 KUHP ya. Yang merupakan kelanjutan dalam mempelajari hukum pidana. Oleh karena itu, lebih mengkhususkan mengenai tentang percobaan atau fogging, penyertaan yaitu deldeming, penganjuran yaitu utlakan ya, pembantuan, kemudian haid ya, kemudian perbarengan, summon law, juga mengenai pengulangan perbuatan pidana atau residipis ya, kemudian delik aduan, dan mengenai kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap badan dan nyawa orang ya, kejahatan terhadap keamanan umum, pelanggaran tentang ketertiban umum, dan perihal alasan pemberatan dan peringanan hukuman. Jadi nanti ini akan kita lewati, yaitu dalam hal tadi ya, tentang percobaan, penyertaan, penganjuran. Ini tidak lain adalah adanya di buku 2 dan buku 3 KUHP ya. Kemudian syarat mata kuliah ini tidak lain adalah lulus mata kuliah hukum pidana ya. Adapun buku yang saya gunakan ini adalah buku Wirjono Projodikoro, yaitu terbitan tahun 2012. Ini bukunya ada di rumah, saya di sebelah bawah ya. Ini bukunya agak panjang, bukunya warna orange ya. Silakan kalau kalian mau beli, silakan untuk menambah referensi kalian ya. Baik ya, pada
pada pertemuan ini ya, pada pertemuan ini saya akan sampaikan soal saya akan sampaikan dalam hal hal-hal apa bagaimana caranya nanti soal penyajian materi tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang kita akan lalui. Yang pertama adalah dalam hal bagaimana untuk supaya bertatap muka, walaupun ini ya dalam hal video meeting ini saya menggunakan aplikasi Kalam ya. Kemudian juga akan menggunakan model tugas, juga akan menggunakan model diskusi juga di kelas. Itu nanti akan sesuaikan dengan materi-materi yang ada. Model tugas juga nanti saya akan melihat seperti apa dalam hal pembuatan, ya, bukan malah soal tugasnya, tapi bagaimana soal membuat tugasnya. Jadi nanti adalah bagaimana soal membuat tugasnya. Nanti saya akan ajari sama kalian bagaimana cara membuat tugas itu ya. Jadi saya tidak hanya melihat pada hasil tugasnya, tapi akan menuntun kalian untuk bagaimana membuat soal tugas pada mata kuliah tidak pidana tertentu ya. Itu nanti bagaimana dalam hal menyusunnya, dalam hal bagaimana materinya ya. Nah, apa-apa yang dibahas dalam tugas tersebut ya. Nah, kemudian saya mau sampaikan juga bahwa pada baik ya, pada dalam hal membantu dalam hal perkuliahan kita ini, yaitu adanya kita grup WhatsApp. Di situ adalah komunikasi antara saya sama kalian. Saya mau sampaikan bahwa saya tidak melayani kalian dalam hal chattingan pribadi ya. Jadi semuanya komunikasi via grup ya. Nanti minggu depan baru kita masuk pada pertemuan pertama ya. Pada materi pertama ya. Pada materi pertama ini pada pertemuan awal ini adalah saya kira karena sifatnya adalah dalam hal bagaimana penyampaian soal metode pembelajaran yang akan kita lalui dan juga soal materi-materi apa yang akan kita lalui. Dan yang penting dalam hal ini adalah yang harus kita sepakati bersama soal berapa hal soal tata tertib perkuliahan yang saya kira nanti kita akan jadikan pedoman ya. Yang pertama karena kuliah online itu hanya soal mengganti yang awalnya yang kalau yang perkuliahan biasa itu adalah berhadapan dosen sama mahasiswa, tapi di sini adalah berhadapan tetapi melalui perantara media ya. Dan saya berharap bahwa tidak ada yang beda dengan pertemuan di kelas, dalam artian peraturan di kelas itu adalah soal mahasiswa yang laki-laki tidak bisa pakai kaos. Saya juga berharap pada di pertemuan kuliah sama saya ke depan tidak ada satupun yang kemudian memakai kaos itu ya. Semuanya dengan sebagaimana kita kuliah di kelas ya. Kemudian begitu pun juga yang perempuan, jangan hanya sekedar jilbabnya dililit ya. Nah, sebenarnya jilbabnya dililit. Dan yang kedua bahwa dispensasi soal keterlambatan ya, saya kasih dispensasi 30 menit lah, enggak apa-apa ya. Karena mungkin juga kalian terhambat soal jaringannya ya. Saya kasih dispensasi agak lama selama kurun waktu 30 menit ya. Kemudian ini tadi saya buka coba aplikasi Kalam, ini ada lagi bermasalah ya. Nanti setiap kuliah ya nanti seandainya saya minggu depan seandainya masih dalam hal menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi materi nanti saya akan unggah di Kalam ya. Nanti silakan kalian download materinya ya. Dan pokoknya setiap materi yang akan saya sampaikan silakan kalian ambil di akun Kalam saya atau di kelas Kalam saya ya, situ. Nah, kemudian dalam hal buku tadi ya, dalam hal referensi tadi saya gunakan bukunya Wirjono Projodikoro. Tapi kemudian kalau buku wajib juga sama hal yang wajib kalau buku sifatnya sunnah,
silakan kalian mau cari buku. Tapi kalau hal yang wajib itu adalah kalian harus mempunyai kitab undang-undang hukum pidana ya. Jadi tidak ada satupun nanti yang kemudian entah itu di-download KUHP-nya atau dia beli. Yang jelas setiap mahasiswa itu harus mempunyai referensi kitab undang-undang hukum pidana. Tidak harus dalam bentuk cetak ya. Entah di handphone kalian, itu silakan di handphone kalian ada file KUHP. Karena materi kita ini adalah tidak lain membahas soal buku 2 dan buku 3 KUHP ya. Siapa yang masih ingat? Soal buku 1 ya. Buku 1 KUHP itu pasal 1 mengatur soal apa? Ada enggak yang masih ingat? Nurul Dwi. Ada yang punya KUHP di rumah? Ada yang punya KUHP di rumah? Ada. Ya, nanti di minggu depan silakan di samping kalian ada KUHP. Kalau ada yang punya cetak, kalau yang tidak ada, silakan di handphonenya itu wajib untuk download KUHP ya. Jadi nanti kita akan sama-sama membedah. Karena ini sifatnya adalah membedah pasal-pasal yang ada di KUHP ya. Kemudian nanti setiap pertemuan nanti ya, di akhir ceramah saya, kalau nanti menggunakan aplikasi video meeting seperti ini ya, saya akan bertanya kembali soal pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan dalam hal mengukur apakah kalian paham materi yang saya sampaikan atau kemudian kalian hanya sekedar masuk ya. Kalian hanya sekedar masuk di kelas dalam hal memenuhi kalian untuk hadir. Saya tidak inginkan seperti itu. Bahwa kalian hanya hadir, bahwa kalian mau masuk di kelas hanya sekedar hadir. Tapi saya inginkan adalah apa yang saya sampaikan kalian juga dapat memahami ya. Makanya nanti setelah akhir perkuliahan saya akan tanya kembali bahwa apakah kalian paham atau tidak itu ya. Bahkan mungkin saya akan mengulang juga soal pertanyaan yang terkait dengan mata kuliah hukum pidana kemarin ya. Nah, karena itu penting karena ini adalah mata kuliah lanjutan sebenarnya. Ini kalau di kurikulum lama ini adalah hukum pidana 2 ya. Jadi ini hukum pidana 2 karena syaratnya harus lulus dulu hukum pidana 1 ya. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa kalian dapat menyimak nanti dalam pertemuan selanjutnya dalam penyampaian materi, menyimak setiap materi yang saya sampaikan karena tidak lain adalah tanggung jawab saya bahwa soal hukum pidana ini khususnya pada buku 2 dan buku 3 KUHP ini kalian nanti ketika sarjana dapat menguasainya ini. Karena contoh kemarin ada satu mahasiswa yang kemudian saya uji di ujian skripsi ya. Saya coba tanya soal KUHP, isi dari salah satu pasal dari KUHP itu ya. Nah, ternyata padahal itu berkaitan sama skripsinya. Dan itu ternyata dia tidak pahami itu. Nah, apalagi kalau kemudian dalam hal-hal yang sifatnya dalam struktur pada KUHP itu, bahkan kalau seandainya ini kita bisa bertatap muka langsung, saya minta kalian paham struktur KUHP itu sendiri. Jadi memang bukan soal contoh soal tindak pidana penganiayaan itu diatur dari pasal berapa sampai pasal berapa, soal pencurian diatur dari pasal berapa sampai pasal berapa. Jadi memang kalian bisa memahami isinya. Jadi ketika kalian selesai, ya kalian why not? Tidak mengapa dikatakan bahwa kalian adalah KUHP berjalan. Iya, karena memang masuk S1 itu adalah yang mampu dalam hal menguasai terhadap perundang-undangan. Apalagi ini adalah suatu kitab suci bagi orang hukum, khususnya kalau kalian nanti konsentrasi di bidang hukum pidana ya. Nah, baik. Saya kira kita tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban untuk kuliah, tapi bagaimana betul-betul kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan ya. Karena ini penting ya. Itu tanggung jawab saya sebagai dosen, tidak hanya sekedar absen kalian hadir atau tidak hadir, tapi adalah mengukur tingkat pemahaman kalian materi yang saya sampaikan. Yang terakhir untuk perkuliahan kali ini ya, dalam absennya nanti saya akan isi sendiri di Kalam karena aplikasi Kalam sementara dalam
error ya, sistem yang error ya. Silakan kalian screenshot bukti kehadiran kalian di Zoom ya. Kemudian kalian kirim di grup WA ya. Silakan kalian screenshot ya bukti kalian di Zoom dan kalian kirim di grup WA ya. Silakan kalian screenshot, kemudian kalian tuliskan nama dan stambuk di grup WA supaya nanti saya akan absenkan kalian sendiri. Jadi tidak ada yang men-screenshot hanya foto gambarnya. Yang di-screenshot adalah foto yang memang videonya yang sekarang sementara berlangsung ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah setiap perkuliahan nanti saya akan merekam dan saya akan unggah di akun YouTube. Silakan kalian untuk kalau ada nanti yang akan mengulang kembali atau materi-materi yang saya sampaikan, silakan kalian tonton kembali. Untuk dalam hal kehadiran kalian di YouTube, silakan kalian tulis nanti nama dan kemudian nomor stambuk kalian di YouTube ya, di komentar YouTube ya. Ini bahwa bukti bahwa kuliah ini adalah kuliah yang dilaksanakan dan ada bukti rekamannya pada video rekaman di YouTube tersebut. Nah, ada hal yang kalian mau sampaikan? Saya kira ini adalah kuliah pembuka kita ya, karena alhamdulillah tadi ya sudah sampai urusan selesai, saya bisa masuk tepat waktu 14.40 ya. Jadi dispensasi, saya ingatkan dispensasi di sini hanya dispensasi 30 menit ya. Dari 14.40 berarti 15.20 ya. 15.20 untuk dispensasi keterlambatan. Untuk ke depan tidak ada masuk laki-laki yang pakai kaos ya. Jika ada, saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan dia dari grup kelas ya. Begitupun yang perempuan ya. Begitupun yang perempuan, jangan ada yang memakai pakaian yang bajunya yang kayak gitu ya, yang ketat atau kemudian jilbabnya hanya sekedar lilit ya. Nah, itu ya. Jadi saya kira semuanya adalah kita tetap dalam hal bagaimana kuliah di kelas, layaknya kuliah di kelas, tapi ini hanya soal momennya yang diganti melalui perantara media ya. Saya kira itu ya. Ada yang kalian mau sampaikan sebelum saya akhiri? Ada yang kalian mau sampaikan? Ingat ya tadi, kalau buku sifatnya silakan kalian mau miliki atau tidak itu buku. Buku yang dikarang oleh Wirjono Projodikoro ya. Itu buku yang saya gunakan ya. Ditambah dengan buku referensi lainnya ya. Kemudian yang wajib adalah setiap mahasiswa wajib memiliki KUHP baik untuk bentuk cetak. Kalau kalian tidak mampu beli, silakan kalian download. Baik itu tersimpan di HP kalian atau tersimpan di laptop kalian ya. Yang jelasnya nanti kalau saya tanya, contoh saya tanya, siapa namanya nih? Nur Asni. Coba bacakan rumusan pasal 362 KUHP. Andi Muhammad Rakib. Coba bacakan rumusan pasal 351